mujizat keajaiban. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini, tetapi kita akan baca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari Amsal 16 ayat yang ke-20. Saya bacakan demikian, Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah. Ini adalah anugerah dalam hidup kami. Sebelum kami memulai ibadah, kiranya Tuhan menjamah kami, merapi, beri hikmat, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya. Dan biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Tuhan berkati, merapi seluruh hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir, demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Dan kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita ada saat ini bukan karena kuatan dan gagah kita, namun semua karena anugerah Tuhan dan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sebab itu, hanya Dia yang layak ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat dan nyamaanku. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah.
mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua anugerah Tuhan hari ini, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kami, Tuhan, karena Roh-Mu ada dalam hidup kami. Ku bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku. Kami semakin berkurang, semakin berkesan. Yesus makin bertambah. Itu kerinduan kami, Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Kami lagi anugerah Tuhan yang memampukan ku bawa hatiku, penyembahanku. Saya undang saudara-saudari kembali berdiri. Semakin berkurang, Yesus makin sekali lagi. Ku bawa hatiku, ini penyembahanku. Kami semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk Tuhan.
Bercahaya, rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersih
juga Tuhan yang membawa kami untuk menerima semua janji-Mu. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rinduku, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan kami menikmati janji-janji Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kami merasakan betapa baiknya Allah. Dalam hadirat Tuhan kami semakin tahu bahwa kami sangat berharga. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan. Kiranya pujian, penyembahan, pengakuan kami berkenan menyukakan hati Tuhan. Dan pagi hari ini, ya Tuhan Allah di surga, berfirmanlah atas kami. Kami siap membuka kehidupan kami, hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tolak kuasa-kuasa gelap, roh intimidasi yang coba mengganggu berkat-berkat ilahi ada pada kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan dari awal hingga selesainya pemberitaan firman Tuhan. Roh Allah bekerja dahsyat atas hidup kami dan kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Salam GDM.
salam mujizat, salam keajaiban. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat Allah, maka kita siap dibentuk, diberkati oleh firman Tuhan. Karena hanya ada di dalam hadirat Tuhan kita memperoleh keterangan. Saudara, seringkali mungkin hidup kita ketika dihadapkan dalam pelayanan, dihadapkan di dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, membuat hidup kita tidak tenang. Apakah itu yang terjadi dalam kehidupan pribadi hari-hari ini? Mari saudara, sangat baik pada hari ini kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, beribadah. Pagi tadi saya share saudara, orang yang takut Tuhan, orang yang beribadah adalah orang yang siap menerima kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu adalah salah satu kodrat ilahi. Puji Tuhan, kalau bulan ini saudara kita berbicara tentang strengthening divine nature. Saudara, bahwa dalam diri kita ini ada kodrat ilahi. Katakan sama-sama, dalam diri saya ada kodrat ilahi. 2, 3. Yakinkan dalam diri saudara, ayo katakan dalam diriku ada kodrat ilahi. 2, 3. Ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, saat itu maka Roh Allah menghampiri saudara, ada pada saudara, sehingga di sanalah ditaruh sifat-sifat ilahi. Itu menjadi kodrat bagi orang Kristen karena kita menyembah Tuhan. 2 Petrus 1 ayat ketiga sampai keempat berkata demikian. Buka kitab saudara, saya akan membacakan. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 2 Petrus 1 ayat ketiga berkata demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saya ulang lagi, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup yang saleh dalam terjemahan yang lain saudara diartikan hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam jalurnya Allah, atau hidup dalam kebenaran. Kemudian ayat keempat yang bulan ini saudara, hari-hari ini terus kita membahasnya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Saudara, bahwa janji Allah, berkat Allah sebenarnya sangat berharga dan sangat besar. Artinya sangat penting bagi hidup kita. Sama-sama katakan, janji Tuhan penting bagi saya. 2, 3. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya kita bisa menyadari dalam diri kita, saudara, melibatkan kodrat ilahi dalam hidup kita semua, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini saudara, sebenarnya di sana ada sesuatu yang juga sangat mengerikan, yaitu bahwa manusia bisa saja masuk dalam hawa nafsu duniawi yang membinasakan hidup kita, membinasakan dunia. Saudara, kita berbicara tentang kodrat ilahi, divine nature. Saudara, kodrat ilahi itu adalah kekuasaan Tuhan. 2 hari ini saudara, para pengkhotbah di IPRK sudah membahas tentang kodrat ilahi. Tadi malam juga disinggung bahwa kodrat ilahi itu adalah sifat alami dalam diri kita ketika kita sudah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kodrat ilahi berarti berkenaan dengan kekuasaan ilahi dalam diri saya dan saudara. Di zaman sekarang ini jangan terjebak oleh karena pengurapan atau kepenuhan Roh Kudus saja, dan kemudian lupa bahwa kita ini terus mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ada beberapa orang, ada beberapa kelompok Kristen saudara, yang kemudian dengan kepenuhan supranatural itu membanggakan dirinya, dan selanjutnya hidupnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa saudara? Perbuatannya tidak sesuai dengan karakter Tuhan dalam dirinya. Idealnya adalah ketika kepenuhan Roh Kudus, maka hidup selanjutnya saudara, selama hidupnya kemudian berlanjut, kodrat ilahi itu nyata dalam hidupnya, didemonstrasikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Orang tahu bahwa kita ini memiliki karakter ilahi. Sejatinya yang harus kita alami adalah manifestasi kepenuhan Roh secara permanen
yang kemudian menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah kodrat ilahi dalam diri kita. Saya dan saudara sedang memiliki kodrat ilahi, tapi yang kami maksudkan hari-hari ini adalah penguatan kodrat ilahi dalam diri kita, sehingga benar bahwa kita ini menghidupi Tuhan dalam diri kita. Saudara, firman Allah benar dalam diri saya dan saudara. Maka kita akan belajar dua hal saja di bulan ini, saudara, tentang kodrat ilahi dan perlu penguatan secara khusus dalam pribadi kita masing-masing. Ujian kata tadi adalah bahwa Yesus itu adalah pusat. Benar, Jesus is the center in this church. Saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang disembah, Yesus Kristus itu adalah pusat segalanya, bukan seseorang, bukan programnya, saudara. Sehingga begini, saudara, kalau ada seseorang yang kemudian menjadi pusat perhatiannya dan tidak Tuhan, saudara, bergeser fokusnya. Di sana ada keduniawan yang sangat tinggi. Kalau program-program kemudian menjadi pusat dari gereja itu, maka kemudian menggeser fokusnya kepada Tuhan, saudara, maka akan menjadi satu lembaga yang duniawi. Gereja ini tidak seperti itu. Saudara, gereja ini berpusat pada Yesus Kristus. Semua konteksnya tertuju pada memuliakan nama Tuhan, karena di sana ada karakter Kristus. Jadi gereja ini, saudara, ataupun gereja secara pribadi, saudara, memiliki karakter Kristus yang harus dikerjakan. Itu ada nilai kodrat ilahi yang harus sama-sama dilakukan. Saudara, bahwa dalam diri kita memiliki karakter Kristus. Paulus berkata demikian, saudara. Hanya dua pilihan. Galatia 5 mengatakan demikian. Satu, hidup di dalam roh, yaitu kodrat ilahi, dan hidup dalam daging. Tidak ada tempat yang netral. Dua pilihan, hidup dalam roh, dan dua, hidup dalam daging. Harus kita memilihnya, tidak bisa di tengah-tengah. Saudara, dan ketika kita sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, mendeklarasikan diri bahwa kita ini adalah anak Tuhan, maka kita menjadi bagian hidup di dalam roh. Saudara, mari kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, kalau kita mengerjakan buah roh ini, tidak ada hukum, tidak ada pihak, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita masuk surga. Saudara, tidak ada satu penghalang pun, sedikit pun, ketika kita memiliki buah roh. Saudara, seperti tadi saya sampaikan, dua pilihan dalam hidup kita. Hidup dipimpin Roh Kudus atau hidup dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan, sudah kita baca Rasul Petrus berkata, menuju kepada kebinasaan. Saya bersyukur kalau saudara ambil keputusan pagi ini beribadah ke hadapan Tuhan. Karena ketika kita beribadah ke hadapan Tuhan, roh saudara masih nurut untuk menyembah Tuhan. Dan saudara bersyukurlah kalau memiliki roh yang penurut untuk beribadah ke hadapan Tuhan. Gereja kita, saudara, harus membimbing semua orang. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Satu buah roh. Di sana, saudara, ada cita rasa yang berbeda. Dan itu harus ada. Tidak ada musim buah kasih, musim buah sukacita, tidak ada. Ini buahnya satu. Buah roh. Saudara yang dikasih Tuhan, maka setiap kita harus segera menetapkan diri. Dalam diri saya ada kodrat ilahi yang sudah tertanam. Maka hari-hari ini mintalah kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, penguatan lagi. Saudara, sekarang ini ada kasih, ada sukacita. Apakah saudara kehilangan sukacita? Apakah kehilangan damai sejahtera? Saudara, di gereja ini harus ada kasih. Kita bisa berbagi kasih, terutama kepada Tuhan dan kepada sesama kita dan sebagainya. Ada sukacita, ada juga yang disebut damai sejahtera. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada pertemuan FKUB di gereja ini. Seluruh Indonesia kebetulan
tokoh-tokoh agama di sini saya menyebutnya tidak jadi masalah karena ini memberkati. Saudara kasih Tuhan, Ketua FKUB Nasional ketika itu lagi sedang acara dan terlambat. Di sini sudah berkumpullah tokoh-tokoh, saudara dari berbagai provinsi ada penuh di sini, saudara ada dokumentasinya. Saya memberikan satu presentasi tentang hadirnya gereja ini. Tidak lama, saudara, ketuanya itu adalah senior kami, orang tua kami juga, saudara, tentang kerukunan beragama secara nasional. Dia adalah Ida Panglisir dari Bali, datang, saya sambut ke bawah, saudara, dan ketika masuk di depan pintu, apa yang beliau katakan? Dia katakan, saya merasa damai sejahtera di sini. Dan saya tuntun sampai ke depan, kami duduk berdua di depan. Saudara kasih Tuhan, tapi ada satu pernyataan ketika masuk di gereja, damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, itu harus ada dalam diri kita. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, ketika masuk, saudara kehilangan damai sejahtera atau tergerus nilai damai sejahtera saudara, datanglah ke gereja. Datanglah, di sana ada hadirat Allah. Saya bersyukur hari ini, saudara, sebelum memulai khotbah ini ada satu pujian, hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu. Banyak berbicara tentang hadirat Tuhan, dan itu penting bagi hidup pribadi. Bukan hanya saudara, saya juga sangat penting untuk masuk menikmati hadirat Tuhan. Itu adalah satu nilai yang sangat berharga bagi kita semua. Di sanalah, saudara, kodrat ilahi kita kemudian dicas lagi, dikuatkan lagi, saudara, sehingga kita bisa melangkah tidak kehilangan kesabaran, tidak kehilangan kemurahan hati, saudara, tidak kehilangan kebaikan, kesetiaan, tapi semakin hari semakin tambah kuat kebaikan itu, semakin lemah lembut, saudara, semakin ada penguasaan diri. Saudara, kalau kita menyadari betapa pentingnya nilai-nilai ini, saudara, maka benar Tuhan sangat bersuka cita. Tuhan sangat senang ketika mendapati anak-anaknya memiliki sifat-sifat ilahinya, sifat-sifat Allah dalam diri seseorang, saudara, maka menyenangkan. Kalau saya punya anak dua, Jonathan dan Yohan, kalau sesuai dengan keinginan saya, senang, maunya demikian, senang, gitu, saudara ya. Bisa mengatur uang dengan baik, senang, saudara ya. Bisa memiliki teman yang banyak, bisa berhubungan dengan banyak orang. Kemudian kalau minggu gini, saudara, bisa melayani Tuhan, saudara, itu senang. Ini keinginan manusia, keinginan Bapa. Saudara, betapa, mari kita membayangkan Bapa kita di surga akan melihat kita. Saudara, refleksi, saudara, analisa hidup saudara, hati saudara, pikiran saudara, perkataan kita semua sekarang ini. Kira-kira hidup saya ini menyenangkan hati Bapa atau tidak? Kalau menyenangkan hati Tuhan, sudah pasti kodrat ilahi yang sudah Tuhan taruh dalam diri seseorang itu dikerjakan, itu ada, saudara, dan buah roh itu nyata dalam hidup saya, saudara. Hari-hari ini berbicara tentang hal itu. Jadi yang pertama, saudara, adalah memiliki karakter Kristus, karakter Allah yang kuat dalam hidup kita. Karakter ini, saudara, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan diri pribadi kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu adalah hubungannya dengan Allah. Sadrah, Mesah, Abednego adalah orang yang memiliki relationship yang bagus sekali dengan Tuhan. Begitu baiknya, saudara, dan tidak terpengaruh dengan pemerintah yang kuat, saudara, tidak terpengaruh dengan mayoritas yang begitu banyak, saudara, tidak terpengaruh. Karena apa? Hubungannya dengan Allah. Dia adalah Allah tuh yang harus disembah. Karakter yang berhubungan dengan orang lain, kesabaran, kemurahan, kebaikan, saudara. Tuhan Yesus menyatakan kebaikan. Dia memporak-porandakan, ada baik Allah yang digunakan untuk perdagangan salah, tidak fokus untuk menyembah Tuhan, tetapi rupanya ada kegiatan yang lain. Saudara, dia mengadakan pembersihan baik Allah, tujuannya adalah supaya orang baik. Menyatakan demikian, menunjukkan kemurahan kepada orang yang kedapatan bersinah. Saudara, ditegur, jangan berbuat dosa lagi. Kemudian yang sifatnya untuk pribadi, saudara, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kelemah lembutan adalah sikap hati di mana kita serahkan hidup kita di bawah kendali Tuhan. Saudara, yang kasih Tuhan, itu harus ada pada diri saya dan saudara. Hari-hari ini para pengkhotbah di gereja ini akan membahas tentang karakter Kristus yang harus kuat dalam diri kita.
Yang kedua, saudara, kudrat ilahi yang ada pada kita adalah sebenarnya dalam diri kita ini ada karunia. Sama-sama katakan, dalam diriku ada karunia. Karunia ini bicara tentang kuasa. Saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa dalam hal ini apa ya? Saudara, ceritanya ketika itu adalah orang-orang dari Parsia, orang-orang dari Media, orang-orang dari Kapadokia, orang-orang dari Mesir, orang dari Libya, orang dari Roma, Italia, datang ke satu kota yaitu Yerusalem. Mereka dari berbagai bahasa kumpul di situ, dari Asia, Turki dan sebagainya. Datanglah ke Yerusalem. Saudara, mereka berkumpul. Mereka membahas memang bahwa Kristus sudah terangkat naik ke surga. Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka berdoa, mereka berdoa. Kumpullah di loteng atas di Yerusalem. Mereka berkumpul bersama-sama. Rupanya, saudara, ada maksud Allah. Di sanalah karunia Allah itu dinyatakan. Sebelumnya itu belum dinyatakan. Saudara, karena ketika Tuhan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya memberikan seorang penolong, itulah Roh Kudus. Roh Kudus kemudian dicurahkan di sana, disertai dengan karunia-karunia. Saudara, hari pertama mereka berkumpul. Tidak seperti yang kita kerjakan ya berbeda situasi. Mereka pagi hari juga berkumpul, mereka masak sama-sama. Tidak peduli dari orang Arab, orang Mesir, orang Libya, tidak peduli orang Eropa yang datang dari Roma, saudara. Tidak peduli orang Yahudi, orang Yunani pun ada, saudara. Mereka kumpul di situ dan kemudian menyembah Tuhan. Malam hari mereka menyembah Tuhan. Hari pertama dia kerjakan, hari kedua mungkin satu sama lain bertanya, kamu dari mana? Aku dari Asia. Ya, bahasa apa yang kamu gunakan? Ya, bahasa Turki. Yang satunya, kamu dari mana? Dari Roma. Bahasa apa? Bahasa Latin yang kamu pakai. Saudara, kemudian mereka saling memberi pengetahuan satu sama lain. Kasih mereka tumbuh luar biasa. Hari ketiga, hari keempat, yang herannya adalah di antara mereka, aku mau pulang ke Roma dulu. Tidak sekali. Ada kesehatan yang begitu luar biasa. Aku mau pulang ke Libya dulu. Libya dengan Israel, saudara, dengan Yerusalem bukan dekat. Mesir juga bukan dekat, saudara, jauh. Jadi mereka terus berkumpul, mereka sehati. Tidak heran jumlah mereka semakin ditambah-tambahkan. Dari mana, saudara? Orang-orang dari luar Yerusalem yang datang situ tertarik untuk berkumpul. Ini yang menjadi kunci gereja kita, bahwa penyembahan itu menarik. Saudara, Tuhan mengirimkan orang-orang datang ke tempat ini. Dan faktanya, saudara, banyak orang bertobat, banyak orang diberkati di gereja ini. Saudara yang kasih Tuhan, saya bersyukur saya menerima banyak kesaksian. Mereka kemudian bertumbuh dan mereka menyukakan hati Tuhan. Perhatikan dengan baik. Tidak ada satupun yang dari mereka, aku mau pulang ke Mesir. Mereka, saudara, berkumpul, memecah-mecahkan roti. Hari ini kita kerjakan juga, saudara. Dan itu adalah kebiasaan Yesus Kristus. Ketika kumpul, saudara, maka Tuhan mengambil roti, dia pecah-pecahkan. Dia sendiri yang memberi makan untuk mereka kumpul-kumpul itu. Itu dikerjakan oleh Petrus, dikerjakan oleh Andreas, dikerjakan oleh Paulus, dikerjakan semuanya. Kumpul bersama-sama, berbagi dan lain sebagainya. Ada seseorang yang bernama Yusuf atau Barnabas, saudara, dia bukan dari Yerusalem, dia dari Siprus. Dia datang, saudara, dia menjual dan kemudian membagi-bagikannya. Saudara, rupanya karunia-karunia mulai muncul. Di sana, saudara, ada karunia-karunia itu. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini adalah karunia. Ada kemurahan hati yang tadi dikatakan, saudara. Kemudian menyenangkan orang lain. Saya mencatat karunia-karunia itu seperti ini, saudara. Yang pertama, karunia hikmat. Diberikan karunia hikmat, itu kuasa. Diberikan karunia pengetahuan. Diberikan karunia iman. Kisah 36. Saya ulangi lagi, saudara. Karunia hikmat, Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Karunia pengetahuan, Yohanes 1 ayat 47 sampai 50. Kuasa karunia kesembuhan. Kesembuhan ini kuasa, saudara. Melenyapkan segala penyakit.
kuasa karunia mujizat, karunia membedakan macam-macam roh, karunia nubuat, karunia berbahasa roh, dan lain sebagainya. Rupanya saudara, bukan hanya buah roh dalam diri kita, ada karunia-karunia. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka bisa berhikmat. Saudara, hikmat ini adalah satu pengetahuan yang luar biasa, membuat orang lain menjadi selesai permasalahannya, hidup kita menjadi baik dan sebagainya. Memiliki karunia pengetahuan, termasuk di sana saudara, yang paling sering dan akrab oleh orang-orang Kristen adalah kesembuhan. Dan kesembuhan Tuhan berikan untuk mengusir roh-roh setan, dan segala penyakit diberikan pada mereka. Kumpullah 10 hari di sana. Setelah 10 hari apa yang dikerjakan? Ini saya sampaikan kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan di gereja ini sudah mengerjakan. Hari ini adalah hari ke-10. Setelah hari 10 tidak berdiam diri. Ada yang pergi saudara ke Armenia, ada yang pergi ke Eropa, saudara, ada yang pergi ke India, ada yang pergi di sekitar saudara Yerusalem di situ, saudara. Pergi semua. Mereka kemudian mewartakan tentang amanat agung tentang Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, dan itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Di sekitar saudara perlu kehadiran saudara. Ada karunia yang Tuhan berikan, maka karunia itu perlu ada penguatan. Jangan anggap katakan amin. Dalam diri kita, saudara, kalau saudara mendapatkan karunia hikmat, ada seseorang yang datang dan kemudian konsultasi, konseling, sharing tentang permasalahan hidup mereka, saudara memberikan satu nasihat-nasihat yang baik. Puji Tuhan. Saudara memberikan sesuatu, ada hikmat yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada Pak Yunus juga, karena setiap hari juga mengirimi balik. Kami akhirnya barter, Pak ya. Saya menerima renungan paginya Pak Yunus. Pak Yunus juga mendapatkan dari kami. Kadang Pak Yunus tunggu dulu, wah ini Pak Yunus nggak tidur ini pagi sekali. Puji Tuhan. Saudara, ini karunia harus dikembangkan, harus dikuatkan. Saudara memperhatikan orang lain, ada karunia kesembuhan. Kalau saudara benar ada karunia, maksudnya saudara menyadari dalam diriku ada karunia kesembuhan. Saudara tumpang tangan, saudara berdoa dan membuat orang lain kemudian sembuh, maka saudara jangan padamkan itu, tetapi ada nilai penguatan. Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Karunia nubuat dan lain sebagainya. Kalau gereja ini lengkap, saya berdoa, saya berharap saudara setelah pencurahan Roh Kudus, ibadah pencurahan Roh Kudus ini, ada karunia-karunia yang lengkap di gereja ini. Membedakan bermacam-macam roh ini penting, saudara. Ini roh dari Tuhan atau roh pribadi diri sendiri yang kemudian pengen dihormati dengan berlebihan, atau roh setan. Saudara bisa membedakan dan lain sebagainya. Ada karunia yang lain lagi, mujizat. Petrus membangkitkan Dorcas Tabita, itu karunia mujizat. Saudara kasih Tuhan, dan itu bersyukur kalau di sini ada karunia-karunia yang begitu banyak yang datangnya dari Tuhan. Sebenarnya di sana harus ada penguatan, harus ada penguatan, harus ada penguatan. Bisa nggak seseorang memiliki banyak karunia? Sangat bisa. Saudara, tergantung dari iman kerohanian kita masing-masing. Kalau itu ada, saudara, tidak heran kalau saudara berdoa sembuh. Saudara, perkataan saudara didengar oleh banyak orang karena penuh dengan hikmat. Ada pengetahuan, rupanya kalau ngobrol-ngobrol dengan si A, si B, rasanya tambah ilmunya, pengetahuannya kok banyak sekali. Kayaknya kalau ketemu dengan bapak A atau ibu itu, ilmuku masih rendah ya. Saudara, rupanya memang dia mendapatkan karunia pengetahuan dan luar biasa. Ada karunia yang lain, saudara, tentang berbahasa roh, ini juga karunia. Karunia disediakan bagi kita semua. Kadang kita tidak mau mengambil. Maka tadi kalau ada pertanyaan, boleh tidak punya karunia banyak? Bisa, tetapi harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena semua karunia-karunia itu harus bertanggung jawab, dikembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jangan sampai saudara hanya kepenuhan roh saja dan kemudian lupa untuk mempermuliakan nama Tuhan setiap harinya. Yang saya maksudkan hari-hari ini adalah bahwa kodrat ilahi dalam diri kita ini harus lebih kuat lagi dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Yang nangkep katakan amin. Saudara, kebiasaan ketika itu adalah memecah-mecahkan roti. Hari ini kita kerjakan. Kenapa ada perjamuan kudus? Supaya kita juga kuat sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kita didapati orang-orang yang mengerjakan perintah Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi atas hidup saya dan saudara. Saudara, mari saya mengajak kita menikmati perjamuan kudus ini. Satu hal, bahwa gereja kita juga mengenal pengakuan dosa. Sebagai hamba pun saya juga pasti ada dosa-dosa. Setiap hari pun juga berdosa. Saya mengajak kita semua, saudara, di tempat duduk saudara, sebelum menikmati perjamuan kudus ini, silakan mengaku dosa. Yang tahu dosa adalah pribadi saudara, entah pikiran, entah perkataan, menyinggung orang lain, entah perbuatan kita. Saudara, mengaku di hadapan Tuhan, supaya kita menerima berkat perjamuan kudus. Bapa di surga, kami bersyukur ke hadapan Tuhan kalau ada kesempatan kami menikmati perjamuan kudus. Roh kami menjadi bergairah ketika kami menerima kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa di surga, Tuhan sudah mendengar pengakuan dosa dari kami. Biar kami menerima pengampunan dosa itu dan hidup kami baik. Kodrat ilahi semakin kuat dalam hidup kami. Berikan pengampunan atas kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita siap menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, sangat menyayangi kita. Dia berkorban bagi saya dan saudara, supaya kita hidup dalam kebenaran. Petrus mengatakan hidup saleh, artinya adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kita menyadari bahwa kita ini berharga. Kiranya kami semua menerima berkat perjamuan kudus ya Tuhan. Biarlah takkan karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Kita katakan bersama. Kami bersyukur Tuhan bahwa Allah senantiasa memberikan kebaikan atas kami. Terus memulihkan kami ya Tuhan. Yesus, Allah
Engkau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu mensucikan, pulihkan hati. Ya Allah, Nyatakan bahwa segalanya sumber kekuatan kami, pengharapan kami, ya Allah.
antara kita yang belum menerima roti dan anggur? Semua sudah menerimanya. Mari persiapkan dengan baik. Haleluya. Mari kita siap menerima berkat berjamaah kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar Yesus Kristus berkorban bagi saudara-saudara supaya tetap menerima keselamatan dari Tuhan. Percayakan kami. Percayakan kami. Makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan. Mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa. Ia sanggup menyembuhkan, memulihkan, memperbarui hidup kita semua. Sebelum minumnya, silakan berdoa ke hadapan Tuhan. Haleluya. Kami sangat percaya Tuhan, darah Kristus mengubahkan, memulihkan hidup kami semua. Yang percaya kepada kami, minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang bersyukur ke hadapan Tuhan, katakan terima kasih ke hadapan Allah. Siapa tangan hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Buat anugerah yang Tuhan nyatakan, buat kuasa yang Tuhan berikan. Haleluya.
bersyukur hanya bagi Ya Allah, kami bersama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami terus bersyukur Tuhan. bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, Bersyukur bagimu. bersyukur hanya bagimu. Ya, bersyukur karena Allah. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Berikan sorak-sorai yang indah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Firman-Mu yang terus menguatkan kami. Biarlah kodrat ilahi dapat kami kerjakan ya Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat bagi pribadi kami, bagi orang lain, terlebih mempermuliakan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan kehidupan kami selanjutnya, dan kami bersyukur buat perjamuan kudus pada hari ini. Kami dikuatkan, diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan kami. Kiranya semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan dengan sukacita. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan dipersembahan. Saudara, banyak mujizat terjadi di gereja kita, umat Tuhan, ada yang bersaksi, dan banyak saudara, kiranya kita semua juga menikmati lawatan Tuhan, berkat Tuhan di malam hari ini jam 7 malam. Kemudian, apakah ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, selamat datang Ibu. Kami mengundang di lain kesempatan bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Yang terakhir, apakah ada yang berulang tahun di bulan Juni? Yang berulang tahun di bulan Juni ada, bisa maju ke depan dan kita akan berdoa. Puji Tuhan. Yang berulang tahun di bulan Juni ada? Lagi? Ada?
semua. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, Pak Andi juga bisa menemani satu minggu. Kasihan ya. Baik, saudara, kami berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa dengan penuh kasih. Kita doakan saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan Juni. Angkat tangan saudara, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah berperkara dasar dalam kehidupan di masa lalu. Dan sekarang ini kami berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Juni. Mari ya Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan Allah memberkati perjalanan hidup selanjutnya. Yang bekerja semakin diberkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka semakin berbahagia dalam keluarga rumah tangga. Kesehatan juga Tuhan berikan yang terbaik, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari virus bakteri yang jahat bagi tubuhnya. Kami hancurkan kuasa-kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Tuhan, kirimkan orang-orang yang benar di sekitarnya, orang-orang yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari orang-orang jahat, roh jahat yang berniat jahat, dihalau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang masih sekolah, Tuhan berikan pengetahuan yang datang dari Tuhan, berhasil dalam sekolahnya. Kami bersyukur kehadapan-Mu ya Tuhan, yang pelayanan juga berhasil dalam pelayanan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami semua terus mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati satu persatu yang berulang tahun di bulan Juni. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur kalau kami bisa beribadah, kiranya pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami sudah dibekali dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di akhir ibadah ini, kiranya tercurah berkat-berkat ilahi atas kami semua. Tenadakan tangan saudara, pandang Tuhan, pulanglah dan terima kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.